Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Halo, cek sound, Terlihat, cek Pak. sound. Oke. Nah, ini cara kerja solar cell ya seperti ini. Ini akibat dari energi dalam bentuk foton oleh matahari diserap oleh apa namanya solar cell. Ini solar cell ini sebetulnya terdiri dari semikonduktor ya jenis P dan jenis N ya. Nanti kalau di sini tapi harus ada deflection ya sebagai pemisah. Karena di sini ada muatan elektron positif dan negatif. Kalau kita gabung menjadi dikasih beban di sini, maka kita akan memanfaatkan energi listrik akibat perubahan potensial antara P dan N junction. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini cara kerja solar cell ya. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi sorry. matahari ke pasokan. Kelihatan nggak videonya? Halo? Sudah, Pak, baru muncul, Pak. Oke. Perhatikan ya cara kerjanya ya. Dalam 2 dekade terakhir, kontribusi energi matahari ke pasokan energi total dunia telah bertumbuh secara signifikan. Video ini akan menunjukkan bagaimana sel surya atau sel fotovoltaik Nah, ini sel menghasilkan suryanya ya. energi dari matahari adalah energi yang paling berlimpah dan tersedia secara cuma-cuma di planet bumi. Untuk memanfaatkan energi ini, kita perlu bantuan dari unsur paling berlimpah kedua di bumi, pasir. Pasir harus diubah menjadi 99,999% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit seperti yang ditunjukkan. Silikon mentah akan diubah menjadi bentuk senyawa silikon gas dan kemudian dicampur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon polikristal yang sangat murni. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan Anda. Demikian pula elektron dalam struktur silikon yang juga tidak memiliki kebebasan bergerak. Agar penelitian menjadi lebih mudah, mari kita lihat struktur 2D dari kristal silikon. Bayangkan atom fosfor dengan 5 elektron valensi yang disuntikan ke dalamnya. 1 elektron bebas bergerak. Ketika elektron dalam struktur ini mendapatkan energi yang cukup, mereka akan bergerak bebas. Mari kita coba membuat sel surya sederhana dan hanya menggunakan jenis bahan berikut. Ketika terkena cahaya, elektron akan mendapatkan energi foton dan akan bebas bergerak. Namun, gerakan elektron ini bersifat acak dan tidak menghasilkan arus melalui muatan. Untuk membuat aliran elektron searah, dibutuhkan kekuatan pendorong. Cara mudah dan praktis untuk menghasilkan kekuatan pendorong adalah P-N junction. Mari kita lihat bagaimana P-N junction menghasilkan kekuatan pendorong. Mirip dengan doping tipe N. Jika Anda menyuntikkan boron dengan 3 elektron valensi menjadi silikon murni, akan ada satu lubang untuk setiap atom. Ini disebut doping jenis P. Jika 2 jenis bahan yang didoping ini bergabung bersama, beberapa elektron dari sisi N akan bermigrasi ke sisi P dan mengisi lubang yang tersedia di sana. Dengan cara ini, daerah deplesi terbentuk, di mana tidak ada elektron dan lubang bebas. Kamu bimbingan Karena saya migrasi masuk ke elektron, itunya. maka sisi N menjadi Siapa namanya? sedikit bermuatan Arya positif Arya dan Kusuma. sisi P menjadi bermuatan negatif. Medan listrik pasti akan terbentuk di antara muatan-muatan ini. Medan listrik ini menghasilkan kekuatan pendorong yang diperlukan. Mari kita lihat secara detail. Ketika cahaya mengenai PN junction, sesuatu yang sangat menarik terjadi.
Cahaya mengenai sisi N dari sel PV, kemudian menembus dan mencapai ke daerah deplesi. Energi foton ini cukup untuk menghasilkan pasangan lubang elektron di daerah deplesi. Medan listrik di daerah deplesi mendorong elektron dan lubang keluar dari daerah deplesi. Di sini bisa diamati bahwa konsentrasi elektron di daerah N dan lubang di sisi P menjadi begitu tinggi sehingga perbedaan potensial akan berkembang. Segera setelah kita menghubungkan muatan apapun di antara sisi-sisi ini, elektron akan mulai mengalir melalui muatan. Elektron akan bergabung kembali dengan lubang di sisi P. Dengan cara ini, sel surya terus-menerus memberikan arus searah. Dalam sel surya praktis, Anda dapat melihat bahwa lapisan N bagian atas sangat tipis dan berat diolah, sedangkan lapisan P tebal dan ringan diolah. Ini untuk meningkatkan kinerja sel. Amati pembentukan daerah deplesi. Patut diketahui bahwa ketebalan daerah deplesi jauh lebih tinggi di sini dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini berarti bahwa karena terkena cahaya, pasangan elektron lubang dihasilkan di area yang lebih luas dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Ini menyebabkan pembentukan lebih banyak oleh sel PV saat ini. Keuntungan lainnya adalah karena lapisan di atas yang tipis, maka lebih banyak energi cahaya dapat mencapai daerah deplesi. Sekarang, mari kita menganalisis struktur panel surya. Bisa dilihat bahwa panel surya memiliki lapisan yang berbeda. Salah satunya adalah lapisan sel. Anda akan kagum melihat Nah, bagaimana ini susunan sel-sel ini disebut PV panel saling ya atau berhubungan. modul ya. Kalau yang Setelah melewati kecil-kecilnya jari-jari, itu ini solar elektron cell ya. dihubungkan di pusbah. Sisi negatif bagian atas sel ini terhubung ke sisi belakang sel berikutnya melalui strip tembaga, dan kemudian membentuk sambungan seri. Ketika Anda menghubungkan sel-sel yang terhubung secara seri, sejajar dengan sel seri lain, Anda akan memperoleh panel surya. Satu sel PV hanya menghasilkan sekitar 0,5 voltase. Kombinasi seri dari koneksi paralel dan sel meningkatkan nilai arus dan tegangan ke rentang yang dapat digunakan. Lapisan EVA pada kedua sisi sel adalah untuk melindungi dari guncangan, getaran, kelembaban, dan kotoran. Mengapa ada dua jenis tampilan panel surya yang berbeda? Ini karena perbedaan struktur isi kristalin internal. Dalam panel surya polikristalin, beberapa kristal berorientasi secara acak. Satu patut lagi. Jika proses kimia kristal silikon dilakukan satu langkah lebih jauh, sel-sel polikristalin akan menjadi sel-sel kristal mono. Ya, sirkulasi air Meskipun dulu. prinsip-prinsip operasi nanti keduanya sama, nggak sel-sel kesini. kristal mono memberikan konduktivitas listrik yang Berlantar dulu ya. biar nggak beban ke namun sel-sel kristal mono lebih mahal, sehingga Kalau tidak mau banyak menguji, tinggal digunakan. tutup nih dikit-dikit, ini buka pula aja. Meskipun biaya menjalankan sel PV dapat Biar nggak diabaikan, stop total kontribusi energi global fotovoltaik surya hanya 1,3%. Hal ini terjadi terutama karena biaya modal dan kendala efisiensi panel surya fotovoltaik yang tidak sesuai dengan opsi energi konvensional. Panel surya di atap rumah memiliki pilihan untuk menyimpan listrik dengan bantuan baterai dan pengendali muatan surya. Namun, dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya dalam jumlah besar, penyimpanan yang dibutuhkan tidak mungkin dilakukan. Belajar Jadi, bareng kalau umumnya tugas panel beda. surya ini terhubung ke sistem jaringan listrik dengan cara yang sama dengan output pembangkit listrik konvensional lainnya. Dengan bantuan inverter daya, DC diubah menjadi AC dan diumpankan ke grid. Mohon dukung kegiatan edukasi Learn Engineering di patreon.com dan jangan lupa untuk berlangganan. Ya, paham ya cara kerjanya ya? Halo? Halo? Cek sun, cek sun. Halo? Oh, pada nggak ada? Halo? Iya, Pak. Iya, HSY gening kuliah teh. Nah, ini tadi udah ya cara kerjanya ya. Tuh. Tadi PN junction udah diceritakan. Nah, seperti ini ya. Kemudian jika ada beban kita bisa manfaatkan gitu.
Ini kehilangan energi, resistan energinya ya, akibat dari misalkan electrical loss-nya. Kalau secara seri itu adalah buck resistant semiconductor materialnya, kemudian buck resistant metallic interconnection, kontak resistant. Ya. Untuk paralel resistance, subresistant, PN junction leakage, kemudian leakage ground junction, region improve fail. Jadi ada material lain yang menyebabkan kerusakan. Artinya kalau pembuatan ini tidak sempurna ya. Jadi ini cacat kristalnya ya dari tipe solar cell itu ya. Ya, powernya sama dengan DC ya. Daya yang dibandingkan adalah voltase dikalikan dengan arusnya berapa ampere ya. Ini karakteristik solar cell seperti ini ya. Tuh, ya. Ada energi yang diserapnya absorpsi. Dari kemudian kalau posisi gelap, kalau nyala ini dapatnya segini ya. Arusnya ya cara ini seperti ini ya. Ini dalam operasinya seperti ini ya. I solar cell sama dengan I pH ya. Nah, kita dapatkan ini variasi berapa tegangan yang diperoleh dan arus yang diperoleh berapa ya. Ini adalah profil voltase dan arus yang ada pada solar cell. Ternyata yang terimanya cuma segini, ya ada kehilangan berapa persen. Dan sampai sekarang efisiensinya juga dari energi matahari menjadi energi listrik itu cuma maksimum 20%. Ya. Nah, maksimum operatingnya segitu. Ini kehilangannya akibat material kehilangan optik, itu reflection, shadowing, and absorption. Jadi kalau misalkan terang sekali kita dapat maksimum, kalau mendung, kalau redup kita dapatnya tidak maksimum ya. Secara elektrikal ini ohmic dan recombination ya. Ini efek dari fotovoltaik ya. Nah ini penyambungan sel surya ya. Setiap sel itu kalau secara paralel kita dapatkan arus yang maksimum. Nah kalau seri itu arusnya rendah tapi voltasenya maksimum. Ya. Ini secara paralel, ini secara seri. Ya. Nah, contoh ini yang disambungkan secara seri ya. Voltasenya ya gabungan ya. Ini berapa volt? 0,5 ditambah dengan 0,54 ditambah dengan 0,5. Kita dapatkan gabungan secara seri voltasenya yang gede. Tapi arusnya kecil ya. I12 adalah 0,25 ampere. Caranya aja lah. Nah, kalau secara paralel kita dapatkan adalah arusnya yang gabungan ya. Kalau voltasenya rata-rata ya. Bagi 3. Ini yang blok artinya gabungan dari beberapa sel ya, sama seperti ini. Ini seri gabungannya jadi paralel ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya kasih materinya lah ya. Ada pertanyaan silakan, Bapak Ibu. Kalau udah pada tidur? Untuk sampai sini belum ada, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini ya. Akhirul kata.